ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menentukan jangkauan atau ring. Oke, apa itu ring? Karena kan kita nanti akan menentukan berapa sih banyaknya kelasnya kan gitu. Kemudian setiap kelas itu isinya berapa yang disebut dengan panjang kelas kan gitu. Oke. Pertama yang harus kita tentukan itu ring atau jarak adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Pada kasus ini nilai terbesarnya berapa? 95. 95. Nilai terkecilnya berapa? 97. Oh, ada 97. Nilai terkecilnya berapa? 60. Ayo cari-cari buah manggis. 53. Ada yang lebih kecil dari 53 enggak? Enggak ada ya? Nothing. Oke, berarti jenengan nanti akan mencari nilai yang paling besar dikurangi nilai yang paling kecil. Sudah dapat? Sudah. Oke, setelah itu jenengan harus mencari panjang kelas atau banyaknya kelas. Banyak kelas dengan rumus Turges. Masih ingat rumus Turges kemarin? Apa rumus Turges? 1 ditambah ya enggak? 3,3 lognya log 10 ya. Maksudnya log basis 10 dari n. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, rumus Turges ya. Nanti dicatat aja atau dipahami. 1 ditambah 3,3 log dari banyaknya data. Oke, hasilnya ini ada yang salah apa ini? Oh, ini kali. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sampai di sini kan tidak mungkin banyaknya kelas itu kan koma-koma ya. Banyaknya kelas kan pasti bulat. Nah, ini tolong diperhatikan. Untuk banyaknya kelas, pembulatannya mengikuti pembulatan matematis. Tahu pembulatan matematis ya? Kalau komanya kurang dari 5 dia dibulatkan ke bawah. Kalau komanya 5 ke atas, bulatnya ke atas. Paham ya? Nah, ini berarti dibulatkan menjadi berapa? 6. Paham ya? Jadi untuk banyaknya kelas, pembulatannya matematis. Ingat ya, matematis. Tapi untuk panjang kelas rumusnya apa? Panjang kelas rumusnya apa? Ring dibagi banyaknya kelas yang sudah dibulatkan. Paham ya? Jadi panjang kelas itu rumusnya adalah ring dibagi dengan banyaknya kelas yang sudah dibulatkan. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk panjang kelas bulatkan ke atas. Ya, untuk panjang kelas bulatkan ke atas. Berapapun komanya bulatkan ke atas. Guys, itu kuncinya 2 itu. Paham ya? Untuk banyaknya kelas pembulatannya matematis. Untuk panjang kelas pembulatannya ke atas. Sudah sampai di sini paham? Paham. Kalau sudah, kita mulai menyusun dari angka yang paling kecil kita gunakan sebagai batas bawah kelas pertama. Berarti berapa tadi? 53. Ya kan? Ya. 53. Kemudian setiap kelas isinya 8. Ya enggak? Ya. Berarti 53 ditambah 7 sama dengan 60. Paham tidak? Kenapa kok 63 sampai 60? Karena kan setiap kelas isinya 8. Ya. Mulainya dari 53. Berarti kan ditambah 7 karena 53 itu kan sudah dianggap data yang pertama kan? Jadi tinggal ditambah panjang kelas kurang 1. Jadi ditambah 7. Oke. Kemudian yang di sini tinggal ditambahkan 61 ditambah 7 kan gitu. Sampai dengan 68. Ya. Kemudian terus 69 sampai dengan 70. Nah, 77 sampai dengan 84. Ya. 85 sampai dengan 92. Ya. 93 sampai dengan 100. Nah, kalau jenengan lihat angka ini cukup besar, tahu ini.
kalau dilihat dari angka ini, apa yang ada di dalam ini kan nggak akan mungkin nggak punya tempat kan? Ya. 53 ada di sini, 97 juga ada di sini kan? Ya. Kalau tadi kita tidak bulatkan ke atas untuk panjang kelasnya, kita ikut pembulatan matematis, maka pasti ada angka yang nggak masuk. Jadi tujuannya itu, ya. Oke. Setelah ini, dengan gampang masukkan, cari di angka ini yang 53 sampai 60 itu berapa saja kan gitu. Ya. Dicari satu-satu, misalnya pakai nanti kalau dengan manual ya pakai coret 53 yang 53 sampai 60 dicoret, masukkan di situ ada berapa kan gitu. Ya. Kalau saya karena pakai Excel pakai rumus saja. Pakai rumus frekuensi, kemudian ini salah. Kalau mau pakai rumus itu saya harus bikin batas atasnya dulu. Batas atas harus saya tulis dulu ya. Oke, kemudian Belum itu, Pak. 84, 9. kemudian 92, 100. 100. Oke, nanti saya akan tempatkan di sini caranya frekuensi, diklik frekuensi, kemudian klik semua datanya. Oke, kemudian titik koma, batas atasnya, tutup kurung, enter. Bismillah. Nah, langsung simsalabim jadi apa? Ini kalau dengan cek manual pun akan sama mas, ya kan gitu. Jadi kalau pakai Excel kita dibantu, tidak usah menghitung manual. Caranya seperti itu. Baik, oke. Kalau sudah ini saya pindahkan karena saya nanti butuh banyak space ya. Saya pindahkan di sini aja. Oke, saya butuh banyak space, jadi saya pindahkan di sini. Saya perbesar. Sudah kelihatannya? Sudah. Oke, saya perbesar. Jadi fontnya sudah cukup ya. Oke, perbesar fontnya. Ini saya besarkan lagi sedikit. Baik, sampai di sini kita sudah dapat ini yang disebut sebagai F. Ini tadi kan bantuan ya. Ini saya hilangkan saja ya, karena tadi kan bantuan saya untuk menghitung frekuensi. Nah, sekarang seperti ini yang kita punya. Oke, kemudian nanti kan saya akan menghitung rata-rata hitung. Jadi kan saya butuh XI ya. XI itu apa? X ke I. Titik tengahnya. Paham titik tengah? Oke. Titik tengah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti titik tengah pada kelas yang pertama itu 53 ditambah 60 dibagi 2. Kan gitu ya? Ya. Emang rumusnya. Ini kalau diperhatikan yang kelas berikutnya kan sama kan caranya, tapi kita bisa menggerakkan dia dengan panjang kelasnya. Nah, dengan cara ini sama nanti, kalau nggak percaya nanti dicek 93 ditambah 100 bagi 2 kan 96,5 kan. Oke, saya tak ngangkat. Nah, dulu ya. Iki nak di pause gitu. Kene apa ini? Oh, ini tengah. Ingin menghitung median, ingin menghitung kisah 22 titik kan? Oke, sehingga saya butuh frekuensi kumulatif. Caranya ya ini, mulai dari sini, kemudian yang ini ditambahkan ini ke sini, kemudian ini ditarik ke bawah hasilnya. Ya, ini Pak ya. Nah, kalau kita ingin menghitung rata-rata, berarti kita perlu mengalihkan F dikali dengan XI, kan gitu. Oke, kita kalikan F dikali dengan XI-nya, kemudian kita hitung untuk semua kelas, kemudian kita jumlahkan, kan gitu. Kemudian dibagi dengan banyaknya frekuensi. Ini adalah rata-rata hitung. Oke, sampai sini paham ya? Rata-rata hitung, rumusnya seperti tadi, hasilnya seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang mau hitung apa lagi? Mau menghitung modus ya? Modus rumusnya kemarin apa? Modus rumusnya
modus sama dengan LO kan gitu ya. Kemarin kan rumusnya LO gitu ya. Ya. Oke, kita tulis dulu rumusnya LO. Atau nggak usah saya tulis saja ya. Ya. Modus yang data paling sering. Tak tulis di papan, tulis saja. Ya, benar. Atau di awal-awal aja modus gini. Maksudnya tulis pakai question kan agak susah gitu ya. Tapi saya kasih tahu. Modus itu rumusnya LO ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali C kan gitu. Apa itu D1? D1 adalah selisih antara kelas modus dengan kelas di atasnya, ya kan? Sedangkan D2 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di bawahnya. Paham ya? Oke, berarti modusnya rumusnya nilainya berapa dalam hal ini? Oke, modusnya ada di mana? Modusnya kan ada di frekuensinya yang 11. Berarti berada di kelas 77 sama 84 kan? Berarti LO-nya berapa? LO itu tepi bawah kelas yang memuat modus. Berarti 7 6,5. Nah, LO itu tepi itu dikurangi setengah dari batas bawahnya. Nah, kalau nggak saya simulasikan nggak ngerti kan? Iya, benar. Sudah ya, tahu LO-nya ya. LO itu tepi bawah kelas yang memuat modus, memuat Q1, memuat Q2 kan gitu ya. Baik. Kemudian setelah itu ditambah D1 itu selisih antara frekuensinya modus dengan frekuensi kelas di atas. 8, 11 dikurangi 8 berapa? 3 kan gitu ya. 3 dibagi 3 ditambah 11 kurang 5 6. kan gitu ya. Dikali tadi panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya berapa? 8. C itu kan panjang kelas. Berarti nilainya Dulu sih putar ulang. tapi nanti besok soal besok itu nilainya enak, nggak terlalu desimal beginilah. Angkanya enak, saya akui angkanya enak. Yang bikin Pak Saroni saya cuma bikin kunci jawaban. Oke, sudah saya cek semua soalnya enak, nggak rumit. Paham sampai di sini ya? Baik, sekarang modus sudah kita hitung. Kemudian median. Median itu kan nilai tengah. Tahunya tengahnya di mana? N dibagi 2. N-nya berapa data ini? 40. 40 bagi 2 berapa? 20. Berarti kan data yang ke-20 kan? Ada di kelas mana? Ini kan bacanya data 20 kan ada di sini ya? Iya. Berarti kelasnya median itu di sini. Berarti tepi bawahnya berapa? 68,5. Oke, dikali apa? Dikali N per 2 kan? 20 tadi kan? Dikurangi frekuensi sebelum kelas yang memuat median, berarti 12 kan gitu. Paham tidak? Jadi kan rumus median kemarin, rumus median untuk data berkelompok ya. LO ini kelasnya tepi bawah kelas yang memuat median. Ditambah N per 2 dikurangi F. Nah, itu frekuensi kumulatif dari kelas di atasnya kelas median. Jadi mediannya kan kelasnya di sini. Frekuensi kumulatif kelas di atasnya berarti yang ini. Paham ya? Kemudian dibagi dengan F kecil. F kecil itu adalah frekuensinya median. 8. Ya kan? Kemudian dikali dengan panjang kelas. 8. Oke. Dalam hal ini rumusnya jadi 20 dikurang 12 dibagi 8 dikali 8. Hasilnya seperti ini. Ini paham sampai di sini ya? Baik. Nah, sekarang kalau jenengan diminta untuk menganalisis, kalau distribusi frekuensi ini nanti kita gambarkan grafiknya, kira-kira grafiknya simetris atau miring? Kan kita sudah punya median, sudah punya modus, sudah punya rata-rata kan? Iya. Kalau kita lihat dari median, modus dan rata-ratanya seperti ini, kira-kira nanti kurvanya itu miring atau simetris? Miring. Tuh. Kenapa miring?
rumusnya berbeda dengan median, berbeda dengan rata-rata. Oh iya. Berapa? Sekarang yang dibandingkan itu rata-rata dengan modusnya saja. Mediannya kan pasti di tengah. Ya. Oke. Median modus dengan rata-rata besaran mana? Besaran modus ya. Berarti nanti posisinya X bar lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Berarti dia ketarik ke kiri. Dengan kata lain, grafik dari distribusi frekuensi ini mejanya ke kiri. Paham ya? Paham. Sudah bisa jawab berapa soal itu poinnya itu. Sudah bikin apanya tadi? Bikin distribusi frekuensinya, bisa ngitung rata-ratanya, bisa ngitung modus mediannya, bisa menganalisis simetrinya, sudah aman kan gitu. Oke. Satu lagi yang diminta itu menggambar histogram. Jadi tolong nanti jenengan membawa penggaris. Ya. Oke. Saya rasa menggambar histogram tidak perlu saya ulangi lagi, sudah tahu cara. Baik. Untuk menghitung Q1, Q2, Q3 nggak usah saya lakukan ya. Caranya sama dengan median tadi. Kalau kita menghitung median kan N-nya dibagi 2. Kalau menghitung Q1 berarti N-nya dibagi 4. Kan gitu ya? Ya. Kalau menghitung Q3 dibagi 4 dikali 3. Kan gitu? Ya. Sekarang langsung menghitung Q4 aja ya. Sorry, Q3 ya, sorry, nggak ada Q4. Q3. Q3 berarti kita injek dulu N per 4 kali 3. N per 4 kali 3 berapa? N-nya 40 dibagi 4 10 dikali 3 30 kan ya? Berarti Q3 itu adalah data yang ke-30. Data yang ke-30 posisinya ada di mana? Ada di sini kan? Data yang ke-30 dengan ke-31 kan tempatnya di sini kan? Ya. Berarti nanti Q3 itu tempatnya di sini. Iya. Berarti LO-nya adalah 76,5 gitu ya. Oke, kemudian ditambah N per 4 kali 3 30 kan gitu. Dikurangi frekuensi kumulatif kelas di atasnya 20 ya. Dikurangi 20 dibagi frekuensinya dia berapa? 11. Oke, angkanya nggak enak apa-apa. Dikali panjang kelasnya 8, hasilnya seperti ini. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Sehingga nanti kalau jangan ngitung Q3, ngitung misalnya persentil berapa, gampang. Rumusnya mengikuti ini saja. Kalau ini bisa menghitung yang ukuran letak itu tidak sulit. Sekarang yang sulit adalah jenengan nanti juga disuruh menghitung standar deviasi atau ragam. Itu yang agak sedikit sulit. Oke, saya pelan-pelan saya ajari ya. Oke, ragam distribusi berkelompok kemarin itu tak tulis dulu rumusnya aja ya, nggak apa-apa. Ragam itu kan S kuadrat ya. S kuadrat ya. S kuadrat itu rumusnya akar gitu ya, dari sigma F kali, nggak usah berarti ya, F kali XI Iya, ini video, Cok. ya, sebentar sabar. Oke, Pak. Mau ora ketok. Oh. Nggak mau ya. Oh. XI min Lihat, Cok. X bar kuadrat. Wah, salah. Ini nggak pakai akar ya? Ya. Sama banyak ya. Bapak wis Ctrl C. Ini saya salah. Ini sorry nggak apa-apa wis. Ini loh. Terusnya ini copy di sini. Yang ini adalah sigma F ya. Ya. Sigma. Oke, rumusnya begini ya. Jadi kita nanti harus menghitung X min X bar dulu.
Setelah itu kita kuadratkan. Setelah itu kita kalikan F, dijumlahkan, baru dibagi dengan sigma F. Oke, berarti nanti saya akan menghitung XI min X bar, kan gitu ya. XI min X bar, ini saya akan menghitung ini. Mau nggak ya di copy begini ya? Biasanya nggak mau ulang-ulang. Mau. Waduh, jadi nggak jelas. Oke, berarti ini XI min X bar gitu ya. Saya maksudnya kalau calculus equation itu agak ribet ya. Ya wis lah, polis saya tak mengkalah. Yaudah. Masuk mas. Ya nggak apa-apa mas. Gini. Langsung dulu saja. Baik. Biasa apresiasi walaupun beliau terlambat karena sudah konfirmasi dan sampai di ruangan, itu saya lebih salut dia daripada yang tidak datang tanpa keterangan. Ya. Oke, sekarang kita lakukan ini ya. Ini XI. Waduh, X-bar-nya mana? Ya sudah, kita panggil aja X-bar-nya, kan kita sudah hitung di bawah ya. X-bar-nya ini kan ya? Iya. Oke, kita hitung. Baik, kalau kita mengambil dia di tempat lain, pakai Excel itu pakai tanda dolar. Jadi dia mengunci. Kalau dia dikasih dolar, dia akan memanggil dia terus. Nanti akan memanggil terus dia. Oke, oke, sudah ketemu ya. Jadi pertama kita lakukan XI dengan X-bar, kita kurangi dulu. Setelah itu baru kita kuadratkan, kan gitu. Oke, jadi ini kita kuadratkan dari XI min X bar. Ini saya kuadratkan, saya taruh di sini. Oke, ini saya copy aja. Oke, kasih turun, kasih turun. Oke, karena ini nanti ada soal ini, jadi saya simulasikan karena nanti Oke, sampai di sini seperti ini ya. Berarti nanti setelah kita menghitung XI min X bar-nya, XI min X bar itu kita kuadratkan. Gitu ya. Setelah dikuadratkan, semua dikuadratkan, gitu ya. Kemudian setelah itu kalikan dengan FI. Jadi ini nanti saya akan kalikan dengan F. Dengan F. Kan gitu. Nah, kalikan dengan F-nya. Aku tidak memahami. Oke, sudah ya. Kalau sudah dikalikan dengan F, sudah, ini hasilnya tinggal kita jumlahkan. Oke, setelah dijumlahkan, ya sudah, ini tinggal jumlah dari ini dibagi dengan jumlahnya F. Sudah dapat hasilnya. Ini adalah X kuadrat. Kalau yang diminta S saja berarti diakarkan dari S kuadrat. Oke, nanti saya jelaskan. Kalau S kuadrat itu namanya ragam atau varian. Kalau S itu simpanan baku. Jadi kalau jenengan diminta mencari simpanan baku, maka nanti diakar S-nya, S kuadratnya. Gitu ya. Oke, jadi ini yang sigma F XI min X bar kuadrat per sigma F itu baru S kuadrat. Tapi kalau yang diminta S berarti diakarkan dari S kuadrat. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Setelah kita dapat tadi, kita kan sudah menghitung X bar. X-barnya kan sudah dapat. Ya. Untuk menghitung simpangan baku, kita bikin kolom XI min X bar. X itu nilai tengah dikurangi X barnya atau rata-ratanya. Oke? Ya. Untuk semua kelas kita hitung, dapat kan? Oke. Setelah kita dapat XI min X bar untuk setiap kelas,